Welcome ke episode pertama dari Startup Journey gue, seri vlog Startup Journey di mana gue akan sharing tentang proses pembuatan startup yang sedang gue hadapi saat ini. Today, hari ini kita akan fokus seputar authentication. Jadi gue masih building authentication systemnya, gue harus revamp. Kalau kalian lihat dari story IG gue, nanti gue akan jelasin juga kenapa. Tapi ya basically, gue ada beberapa task yang gue list down. Ada 4 hal major, semoga 4-4-nya ini bisa gue selesain. Sekarang masih jam 4 sore juga soalnya, harusnya bisa gue selesain malam hari ini. Dan ya hopefully bisa gue naikin ke staging supaya gue invite beberapa beta testers gitu untuk ngetest fitur core features dari app gue. Karena basically featuresnya tuh udah beberapa yang udah done, cuma memang dari sisi authentication harus gue revamp gitu. Tapi semoga kalau udah gue revamp, authenticationnya masih bisa jalan. Nah itu gue harus tes juga. Ya anyways, nanti kita ngomongin lebih lanjut lagi lah. Oke, sekarang gue udah selesai implementasi basic login register, itu practically udah done. Tapi yang akhirnya dia ke fix adalah, jadi di sini gue ada sebuah page kayak dimana di sini gue basically nge-retrieve data gitu kan. Nah sekarang, oke, setelah sekian lama di setiap request itu akhirnya gue bisa tampilin session yang lagi melakukan requestnya kayak gitu. Nah sebelumnya ini tuh fully dihandle oleh Nextout sama beberapa authentication library. Tapi abis ini ya basically nanti gue akan jelaskan problem awalnya itu kayak gimana, yang udah gue coba itu apa, terus sekarang implementasi yang gue coba lakukan itu kayak gimana ya. Mungkin kalian masih ngebayang-bayangin kayak gambarannya gimana sih apa yang lagi sedang gue hadapi. Abis ini gue akan coba jelasin. Tapi sebelum itu gue mau lanjutin dulu, make sure tidak ada yang break dan semua function yang lain itu ya masih aman dan nggak bagi-bagi banget lah. Nih, ini salah satu alasan kenapa gue suka banget TypeScript ketimbang JavaScript polosan. Jadi, gue habis nge-refactor satu function untuk nge-get session atau user yang lagi login. Lihat, langsung kelihatan dia nge-break-nya tuh di mana. Oke, jadi bentuk datanya kayak gini. Ya, gue kayak manggil hook-nya gitu kan, sini session gitu, terus gue refactor. Lihat, langsung kelihatan nge-break di mana. Gue jalanin lint juga langsung kelihatan di file mana aja errornya. Oke, quick tip. Kalau kalian mau jadi web developer, please pelajarin TypeScript, jangan cuma stuck di JavaScript. Oke, sekarang udah jam 12. Jujur gue bablas banget ngoding, ternyata banyak banget yang harus di-fix dan nggak mudah. Jadi gue sampai hilang waktu, gue juga sampai lupa ngejelasin masalah apa yang sedang gue hadapi. Tapi gue udah kecapean kayaknya sekarang, jadi ya I'll see you guys tomorrow lah. Habis itu nanti gue coba cari tempat yang enak buat kerja, buat jelasin semua ini untuk kalian. Oke, see you the next day. Alright, jadi nih gue mau jelasin sedikit tentang problem yang gue hadapi dan implementasi solusi apa aja yang udah gue coba. Kira-kira kayak gini nih. Alright, jadi di awal itu gue kan hanya punya satu platform doang, satu web app, kayak pakai Next.js. Dan biar cepat gitu untuk setup authentication, ya gue pakai Auth.js aja. Nah, problemnya adalah di sini mereka tuh sangat tightly coupled gitu, dimana Auth.js itu hanya bisa digunakan dengan Next.js. So, for example, kalau gue mau bikin satu platform lagi menggunakan framework lain, nah ini gue nggak bisa menggunakan authentication library ini, Auth.js. Dimana sekarang kasusnya adalah gue decide akan mau punya sebuah mobile app gitu, yang tetap akan connect ke Next.js app gue gitu sebagai backend-nya gitu kan. Nah, sekarang mobile app gue ini harus memiliki authentication solution yang lain gitu, karena nggak bisa menggunakan Auth.js. Technically bisa setelah gue research, tapi dia perlu nambahin satu proxy server lagi di sini sebagai perantara gini. Sorry banget ya, gambar gue jelek banget nih. Ya kurang lebih kayak gini lah jadinya flow-nya. Nah tapi gue nggak mau nih nambahin satu complexity ini lagi. Terus gimana? Oke, solution keduanya adalah Auth.js-nya ini gue hapus. Oke, ini gue nggak pakai lagi. Solusi keduanya adalah gue pakai library lain, which is Supabase. Nah, kalau kalian pernah dengar Supabase, pada dasarnya dia adalah sebuah backend as a service
Itu dimana dia provide-nya tuh banyak gitu, mulai dari database, storage, sampai authentication juga ada. So, solusinya sekarang kita udah nggak pakai Node.js, udah nggak ada proxy server, mobile app sama Next.js app ini connect langsung ke Supabase auth service-nya. Kayak gini kan. Kayak gini. Nah, problemnya sekarang adalah si Supabase ini, Supabase ini dia tuh punya banyak service. Mulai dari auth, terus storage, sama satu lagi di sini DB lah gue taruh ya. Jadi dia punya 3 solution ini. Semuanya ini tapi digabungin dalam satu paket aja. Which means di sini juga kalau misalnya gue pakai authentication service-nya, gue juga harus pakai database yang disediakan oleh Supabase. Karena pada dasarnya dia data user gue itu nyangkut ke DB sini. Gitu. Storage-nya juga demikian, tapi storage ini nggak masalah banget lah. Ini nanti kita bahas lain kali gitu. Tapi yang penting itu di sini, authentication-nya itu benar-benar nempel sama DB yang di-provide sama Supabase. Yang berarti, misalkan, kalau kita ngelihat dari pricing modelnya, Supabase itu menyediakan paketnya, kalau mau upgrade satu, yang lain keikutan ke upgrade. Kayak gitu. Yes, mereka ada bayaran kayak pay per use gitu, tapi gue memiliki isu scalability secara secara budget gitu, secara keuangan. Karena kalau gue mau upgrade auth, otomatis gue harus upgrade si DB-nya, dimana termasuk storage-nya juga ya. Nah, dimana ini bukan kasus yang gue inginkan gitu. Gue pengen punya DB yang independen, ini sendiri, terus ada auth yang sendiri, kayak gini, terus ya ada services sendiri. Mobile app gitu, misalkan di sini ini bukan service sih, tapi misalkan sekarang Next.js app gue nih full stack framework-nya gitu loh, full stack app-nya. Nah, dimana mereka saling connect aja kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Tetapi secara independen mereka bisa gue scale up ataupun scale down. Jadi kalau misalkan traffic di DB gue ini lagi gede gitu, ya udah yang gue scale up DB-nya doang, gue horizontally scale DB-nya doang gitu, nggak terikat ke satu service ini aja. Kalau misalkan authentication gue butuh fitur-fitur tambahan kayak misalkan login with Google, sign in with Apple apa segala macam, ya udah yang gue upgrade itu sisi authentication-nya aja. Dimana sekarang kalau gue menggunakan Supabase, which is enak sebenarnya kalau kalian mau pakai, ini gue tidak menjelek-jelekan atau apapun gitu, cuma nggak cocok aja buat kasus gue saat ini gitu. Kalau kalian mau pakai ini sebenarnya mempermudah banget, tapi masalahnya adalah services gue jadinya terlalu tightly coupled, gue tidak bisa scale secara independen gitu. Nah, gue hitung juga secara keuangan, gue nggak bisa kasih detailnya juga, lebih murah kalau memang gue pisah kayak gini. Dan lebih manageable secara finance gitu, kalau misalkan gue bisa scale satu persatu secara independen kayak gitu. Itulah problem yang sedang gue hadapi saat ini. So, solusinya gimana sekarang ini? Nah, untuk authentication service-nya tadi yang seperti yang udah gue bilang gitu, gue udah bikin sendiri di sini, dan dia session based bukan token based. Kenapa? Karena lebih gampang dan lebih cepat untuk gue implementasi aja. Tapi kalau sewaktu-waktu gue perlu ganti mekanismenya pakai token based kayak JWT gitu, nah itu tetap bisa gue lakukan. Gue udah make room juga untuk providers lain kayak misalkan sign in with Google, Apple, ataupun yang lain-lainnya, harusnya mudah untuk diimplementasi juga. Nah, hari ini gue targetnya itu gue harus selesaiin beberapa feature major untuk authentication. Ada beberapa yang belum gue selesain, tapi mostly udah selesai, udah gue tes dengan fitur-fitur lain juga nggak bentrok, nggak ada yang nge-break. Cuma satu yang belum gue selesain yaitu verify email. Untuk email service-nya itu udah gue set up, gue udah bayar, gue pakai resend by the way, gue nggak pakai SIS langsung, gue pakai resend, dan udah gue set up domain juga, jadi ya harusnya ngirim emailnya tuh udah aman kayak gitu. Cuma nge-verify email mekanismenya itu yang belum gue implementasi. Today gue agak banyak acara kayaknya. Siang ini gue harus ke akademi, mereka ada full sesi, jadi gue nggak bisa ngerjain di sana. Malam juga ada acara ngumpul-ngumpul, but we'll see. Kemungkinan gue akan cancel untuk ngerjain ini. Ya, target gue itu sih. Next step-nya gue akan lanjut ke payment services. Nah, itu yang bakal lebih menarik, lebih challenging, karena ada beberapa legal stuff juga yang harus gue selesaikan, dan nanti gue akan jelasin tapi di vlog berikutnya, karena kalau sekarang udah kepanjangan. Anyways, let's go! Right, sekarang gue udah sukses nge-revamp semua authentication system
Anjing gue kenapa tuh? Anyway, authentication system gue semuanya udah selesai, udah gue tes juga main main flow-nya dan fitur-fitur lainnya, nggak ada yang nge-break harusnya gitu. Dan sekarang sebenarnya tuh udah ready untuk di open ke public gitu, ya minimal beta version lah untuk beta testers. Tapi sekarang justru gue lagi agak dilema gitu. Gue lagi consider apakah gue buka ini untuk beberapa public testers mungkin ya, untuk bisa gue dapetin feedback secepat-cepatnya kepada market yang gue tuju gitu kan, apakah ini works gitu untuk mereka gitu kan. Tetapi on the other hand, fiturnya sebenarnya belum 100% selesai. Kayak contohnya di sini gue belum integrate payment system, dimana sebenarnya gue pengen bisa monetize juga di sini. Tapi kalau misalkan gue rilis cepet ya gue bisa dapetin feedback lebih early gitu, yang berarti development gue untuk produk planningnya juga gue bisa adjust sesuai kebutuhan users ini kan, berdasarkan feedback yang gue dapat. Tapi at the same time kalau gue rilis terlalu prematur, takutnya kayak ya belum jadi 100% juga fiturnya, jadi mungkin mereka nggak ngerasain full benefitnya. Jadi itu sebenarnya satu dilema yang lagi gue hadapin, dan ternyata ya ini menyadari gue gitu, ternyata ngebikin software itu gampang, ngoding itu gampang, tetapi ngebikin produk, ngebikin sebuah startup jalaninnya itu yang ribet. Tapi ya anyways, probably itu dulu yang gue mau bahas untuk episode vlog kali ini. Gue tahu vlog yang kali ini agak lebih singkat. Semoga kalian tertarik dengan journey gue. Ya untuk berikutnya ini gue harus find out dulu apakah gue mendingan deploy secepat-cepatnya ke public, atau gue selesain dulu sampai administrasi untuk payment sistemnya juga, karena itu legal stuffnya agak panjang gitu. Tapi ya dengan outcome, dengan produk yang lebih matang ya kayak gitu. Dan feel free juga guys kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang produk gue belum akan 100% kasih tahu ini bentuknya kayak gimana. Tapi ya kalau kalian mau kepo gitu tentang proses pembuatannya, feel free untuk tanya gue di comment section, atau bisa tanya gue langsung, ngechat langsung di Discord. Ini sedikit promo, kita punya Discord server baru buat teman-teman yang join membership level VC ke atas. Jadi ya kalau misalkan mau langsung bergabung dengan komunitas dan bisa akses ngobrol ke gue juga langsung dan teman-teman hebat lainnya, jangan lupa join member guys.